Shalom saudara dikasih Tuhan, jumpa lagi mau tanya berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, beberapa hari ke depan ini kita akan berbicara tentang pentingnya menjaga hati. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan kepada saudara sekalian tentang jaga hati dari iri hati. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Salah satu penyakit hati yang dapat mempengaruhi tapi juga sekaligus merusak di dalam kehidupan kita adalah iri hati. Karena ketika kita mengizinkan iri hati timbul dan kemudian masuk dan menguasai dalam hidup kita, itu akan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Ketika orang lain memiliki sesuatu, kita yang kebingungan. Ketika orang lain membeli AC, kita yang kedinginan. Ketika orang lain membeli kulkas, kita yang beku. Ketika orang lain membeli kompor, kita yang kepanasan. Ketika orang lain berhasil, kita yang jadi pusing. Ketika orang lain senang, kita yang jadi susah. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengapa iri hati bisa muncul dalam kehidupan kita? Iri hati bisa muncul yang pertama karena ketika kita mulai iri hati bisa muncul ketika kita mulai membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Ketika kita mulai membandingkan apa yang sudah kita peroleh dengan apa yang orang lain peroleh. Ketika kita mulai membandingkan dengan apa yang sudah kita capai dengan apa yang orang lain capai dalam kehidupannya. Nah, itulah yang menyebabkan munculnya iri hati dalam hidup kita ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, iri hati muncul manakala kita tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Disitulah iri hati mulai muncul dan bisa masuk di dalam kehidupan setiap kita. Namun oleh firman Tuhan ini kita diingatkan kembali dalam hidup kita bersama. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, jangan memberi kesempatan untuk iri hati itu masuk dan menguasai dalam kehidupan kita. Yang kedua, sadarilah bahwa iri hati itu hanya akan merugikan di dalam diri kita. Karena dengan iri hati masuk dan menguasai dalam hidup kita, itu akan membuat hati kita, pikiran kita menjadi tidak tenang. Sehingga hidup kita tentunya juga terganggu. Kesehatan kita bisa terganggu, bahkan hubungan kita satu dengan yang lainnya juga bisa terganggu. Tapi juga iri hati itu bisa mencuri atau merampas sukacita dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi juga jangan mau dibandingkan diri kita dengan kehidupan yang lain. Sebab itu jadilah diri sendiri dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, jangan pernah mengingini apa yang orang lain miliki. Karena saudara tidak tahu proses seperti apa yang sudah orang lain lakukan untuk mencapai atau sampai pada titik tersebut. Sebab itu mari belajar dalam hidup kita untuk mencukupkan diri dan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Sebab itu dengan demikian akan membuat kita senantiasa dapat menikmati hidup yang Tuhan beri dalam hidup ini tanpa perlu kita pusing, stres dengan kehidupan orang yang lain. Fokuslah kehidupan kita dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kiranya hidup kita penuh dengan sukacita. Jangan biarkan iri hati muncul dalam hidup kita, tapi kita menghidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.